tulisan tersebut pemilik kuburan akan mudah dikenal sehingga mudah dikunjungi dan diambil barokahnya, serta mudah dituju bila hendak mengumpulkan kuburan sanak saudaranya. Tulisan tersebut sangat dianjurkan pada kuburan para nabi, wali, ulama, dan orang-orang solih, karena tulisan itu termasuk jalan menuju kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas tentang hukumnya sholat di masjid yang di dalamnya dalam masalah sholat memang ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Di antaranya adalah makruh habis sholat, hal-hal yang dimakruhkan dalam sholat, hal-hal yang tidak pantas bagi sholat. Hal-hal yang tidak pantas bagi sholat itu ada beberapa hal. Ada yang ditinjau dari sisi tempatnya. Di antaranya adalah sholat di tempat kemaksiatan. Di umpamanya jenengan sholat kok nang tempat wong dugem atau nang diskotik, itu makruh. Saya sah, tapi makruh. Mari, jadi sholat di diskotik ini. Terus sing makruh paling sholat di jalan, dengan sholat embong ini. Saya sah, tapi makruh. Kenapa itu jelasnya terganggu? Mari. Nah, tapi kalau pertanyaan, lewat hari raya ya apa? Kan masjid tidak cukup. Masjid alam hari raya belum cukup. Belum cukup. Sehingga jalan-jalan. Nah, kalau sholat sunnah kok semangat. Nah, Jumatan kurang. Hari raya udah berangkat. Berikutnya sholat jalan raya pada saat itu. Nah, kata para ulama, sholat di jalan raya makruh itu kalau memang tidak dikondisikan. Dengan arti yang masih dimungkinkan di situ ada terjadi lalu lalang manusia, sehingga sholatnya bisa terganggu. Jadi kalau sudah dikondisikan seperti hari raya itu karena memang tempatnya tidak cukup, tidak makruh. Makanya dulu sangat aneh ketika ada fatwa yang mengatakan bahwa sholat Jumat di hari raya, sholat Jumat di jalan raya itu tidak sah. Kan sempat ada fatwa seperti itu. Nah, itu fatwa yang sangat aneh karena di dalam mazhab Syafi'i Jumatan dimanapun itu sah. Lihat, Jumatan itu tidak harus di masjid, dan masjid tidak harus dibuat Jumatan. Jadi Jumatan umpamanya masyarakat sini sepakat misal masyarakat Tawang sepakat Jumatannya di lapangan atau di gedung NU bawah, tidak apa-apa, tidak harus di masjid, dan masjid tidak harus buat Jumatan. Sehingga bangun masjid desa seberapa pun banyaknya bumi, pokoknya Jumatannya jadi satu. Itu satu dusun tidaknya satu Jumatan. Jadi yang tidak boleh itu adalah beberapa Jumatan dalam satu dusun, walaupun dari masjid. Semisal kalau pondok ada amal Jumatan dewi, semisal jabatan abang pun soalnya ada Jumatan dewi, semisal itu bukan sah kan saya. Jadi harus satu daerah itu ada satu Jumatan. Dan itu istimewa itu. Jadi Jumatan itu satu daerah harus satu. Dan Jumatan tidak harus di masjid, dan masjid tidak harus di luar. Sehingga ketika dulu di Jakarta itu banyak Jumatan dilaksanakan di jalan raya biasa. Ketika ada fatwa dari atasan itu memfatwakan demikian tidak sah, nah itu sangat aneh, fatwa itu tidak sesuai dengan konteks fikih. Sehingga saya dulu mewakili dari Jember, saya mewakili tim Baksul Masail dari Jember dulu untuk merevisi
keputusan bahwa Jumatan di jalan raya itu tidak sah. Akhirnya alhamdulillah dari atasan juga bisa merevisi keputusan itu. Karena memang tidak ada dasarnya yang mengatakan demikian. Di antara lagi kemakruhan sholat itu adalah sholat di kuburan. Sholat di kuburan itu makruh. Tapi tanda kutip ini garis bawahi itu kalau memang yang satu rawan di situ terdapat najis, kalau umpamanya sudah aman dari najis, ya makruh. Kecuali di situ ada orang yang berlebihan, misal dalam sholat ini seakan-akan kalau tidak di kuburan ya terkabulkan doanya misal ini. Itu kalau berlebihan menganggap yang demikian ini ya yang kemudian akhirnya tidak bagus. Jadi sholat kuburan sah. Atau umpamanya jenengan sholat jenazah, umpamanya jenengan gini ya, umpamanya ada orang meninggal, jenengan mau sholat tidak nutut, sudah dikubur, boleh nggak sholat di kuburan? Boleh, ya boleh. Sholat di kuburan, gimana caranya sholatnya? Umpamanya ini kuburannya, kemudian dia sholat di depannya ini. Tapi sandalnya kalau itu kuburan umum yang tanahnya digali, yang dimungkinkan di situ terdapat najis, maka jangan sholatnya sandalnya itu ditumpangi. Jangan sandalnya jangan dinoskan gini, tapi ditumpangi. Jadi dilepas dari sandalnya ini, dilepas ini. Terus jenazah sholat jenazah. Jenazah tidak butuh rukuk, tidak butuh sujud. Tapi jenazah berdiri di atas sandal yang suci. Pokoknya sandalnya suci yang atasnya. Paling penting sandalnya di atas suci. Jadi itu di antara kemakruhan sholat adalah sholat di kuburan. Nah, kemudian kalau kita hubungkan dengan sholat menghadap kuburan itu apakah makruh apa tidak? Ya tadi jawabannya kalau sudah aman dari najis tidak ada kemakruhan. Sebabnya gini, kenapa ini kok penting dibahas? Karena sebagian kaum muslimin itu yang dari berpendapat kalau sholat menghadap kuburan ini dikatakan haram, bahkan langsung dikatakan muslim. Ini berlebihan. Kalau memang demikian, nanti akan bingung dengan kenyataan yang ada di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Kalau setiap sholat menghadap kuburan itu langsung dikatakan musyrik karena dianggap menyembah kuburan, silakan musyrikkan orang-orang yang sholat di depannya kuburan yang Nabi di Masjid Nabawi. Itu menjadi muskilah. Dulu kita Masjid Nabawi itu mungkin lebarnya sekian. Rumahnya Kanjeng Nabi kan di pinggir masjid. Kanjeng Nabi itu sedok, kemudian dikubur di pinggirnya Masjid Nabawi. Nah, kemudian pada saat pelebaran masjid, kemudian kuburan dalamnya Kanjeng Nabi masuk area masjid. Sehingga sekarang banyak orang sholat di area yang sini depannya kuburannya Nabi. Kenapa dia ada yang memusyrikkan dalam sini? Seharusnya dimusyrikkan karena dianggap menghadap kuburan. Dan juga menjadi muskilah lagi di Masjidil Haram itu dulu diterangkan oleh banyak ahli ilmi. Di antara tadi saya terangkan di sini ada Hajar Aswad dan juga Sumur Zaitun dan Makom Ibrahim. Makom itu sing kados dikurung itu petilasan Nabi Ibrahim. Di antara tempat di situ itu banyak kuburan dulu. Ya, ternyata orang semuanya sholat di situ. Kenapa udah diharam-haramkan? Kenapa udah dimusik-musikkan? Mungkin sebuah muskilah. Makanya maksud saya, kita jangan mudah untuk mengharamkan atau memusikkan sesuatu. Itu. Jadi ciri-cirinya ahli sunnah wal jamaah itu adalah pemahamannya itu tidak gegabah, tidak mudah sembrono, ya, tapi sesuatu itu betul-betul dinilai dengan seimbang. Tawazun wa tawasud wa i'tidal. Ini ditimbang-timbang yang bagus. Tawasud cari solusi tengahnya, i'tidalnya bagaimana ya? Lurus. Ini jadi kita jangan mudah terpengaruh dengan sebagian omongan orang-orang yang seperti itu.
Sampai di sini saya katakan di dalam buku saya ini, sehingga ulama Sunni menegaskan hukumnya boleh. Nah itu kalau dilihat dari hukum awalnya sholat kuburan itu hanya hukum. Kemarin saya pelajari dari beberapa kitab. Saya buka kitab Khasiat Termasih, saya buka kitab Manhajul Qawi, saya buka kitab di Takrul Sabidah, saya buka kitab Busrul Karim tentang masalah sholat kuburan. Begitu semua hukum. Nah, kalau hukumnya di kuburan umum yang kiranya itu banyak najisnya, maka di situ bisa dilakukan makruh. Tapi kalau sudah aman dari itu tidak masalah. Karena gini maksudnya, ada kan sebagian masjid, ada masjidnya sudah di luar masjid di depannya ada kuburannya. Karena ada demikian. Apa langsung ini dikatakan kemudian musik, apa makruh ya jauh dari itu. Jauh dari itu. Kemudian kemakruhan sholat yang perlu diwaspadai lagi. Ada makruh sholat itu juga dari sisi gerakannya, ya. Contoh apa makruh sholat? Kalau salam kadang-kadang orang coba Assalamualaikum. Ini cepet-cepet jadi ini makruh. Salamnya santai aja. Buyar ya buyar, tapi ojo duduk oleh kesusu. Sama ini makruh. Jadi noleh saja ini sunnah. Kalau nolehnya saja sunnah, tapi cepet ini makruh. Cepet ini makruh. Terus noleh yang makruh dalam sholat adalah kemarin saya terangkan, yang terakhir adalah sujud tangan di dengan ngeten. Betul ngeten. Kalau sujud. Kalau sahnya sah kata, tapi bagus. Terus sholat balik, mulai sholat malam kering. Allahu Akbar. Sah sholat, tapi makruh. Walaupun anggota banser tidak usah ini. Jadi terus selesai. Jadi makruh lagi. Jadi itu diantara kemakruhan. Terus makruh lagi sholat itu nambahi wa ala ali Muhammad pada tahiyat awal. Ini tahiyat awal itu sunnahnya hanya mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Betul bisa ditambahi wa ala ali Muhammad. Malah makruh. Betul batal tapi makruh. Mana tambahi dungo sama makruh. Napa? Ya bercepat dan salat itu benar. Kecuali dengan jadi makmum, imamnya belum selesai. Dengan tahiyat awal, mulai dengan masih cepat. Allah sallallahu alaihi wasallam. Imam masih santai, jenengan mantun dan ini masih disunahkan menambah. Kenapa? Karena menanti imam. Karena sholat itu jangan sampai nganggur. Jangan sampai nganggur dari mikir atau doa. Nambahin umur berapa? Bikin dari imam-imam. Wa'ala Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin. Wonten sebenarnya Pak Covid. Sebenarnya Pak Covid kama ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin. Innaka Hamidum Majid. Kita akan sekalian kama ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Betul. Ini cara ilmu bahasa Arab. Tidak pati tepat wakaf ini. Sebabnya nanti ini kan wabarik ala sayyidina Muhammad, ya Allah jenengan berkahi kepada junjungan kita Nabi Muhammad.
Kama barakta, seperti halnya engkau memberkahi ala Sayyidina Ibrahim, atas Nabi Ibrahim, wa ala ali Ibrahim, dan keluarga Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim diberkahi di mana? Fil alamin, di semua alam. Waduh. Baru innaka hamidum, engkau telah waduh. Jadi wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin. Waduh. Sudah paham. Mesti innaka hamidum. Tapi mau wonten sing kaya biasa nggih boten gampang. Tapi cara bahasa Arab itu apa tidak paham. Terus di antara sing makruh malih salat itu adalah meninggalkan maca surat. Nggih, maca surat ketika menunjukkan salat dhewe. Kita kan sering salat dhewe niku mboten maca surat. Niku makruh. Lek wayahe rakaat pertama, rakaat kedua. Yes, sisi salat duhur, salat asar. Niku rakaat pertama kedua disunahkan dari surat. Walaupun salat sendirian. Lek baca surat itu makruh. Tapi di boten apa-apa, boten batal, oke? Terus boten donga, ruku, iktidal, sujud. Nah niki marine patah nggih. Kalau mantul niki biasa ora bocor ngomong. Niku makruh. Makruh niku boten donga niku makruh. Iki sandane bocor segar-segar niku makruh. Jadi subhanallah wa bihamdihi. Berarti tinggal 12 itu boleh makruh. Tapi sah sholat itu. Kemudian di antara makruh sholat paling singahnya sholat kelambi sing ono gambar-gambar. Asli. Kalau ini seneng batik, makanya saya itu, tadi betul haram, sholat garis-garis, garis itu makruh, terfikir. Jadi bahasa yang terfikir itu adalah taubun fihi tasawir. Jadi sholat yang menggunakan kelambi, sing ono gambar-gambar. Aus saykun yulhihi, atau sesuatu yang dapat melalaikan dia. Intinya napa melalaikan dari kekhusyuan. Kan saya pikir jenengan. Iya, pembantu kan. Wonten nomor. Makanya saya perlu waspadai menurut saya. Sajadah berbuat. Sajadah. Sering kadang sajadah gambar leak. Makanya sajadah sing apik di polos-polos itu. Ya saya suruh, yang terfikir wonten. Ini kan dari kamar masjid jadi kan mikir Pak, kamar masjid di rumah api. Kata waktu, saya setuju. Tadi kok bicara, dia buatan haram, mau buatan haram. Ini makruh, mengambil sesuatu yang dapat melalaikan seseorang dari kekhusyuan. Hanya tertarik, seringkali tertarik itu kami polos. Saya setuju. Sampai dengan kami batik, itu jadi omongan. Kalau kan mereka sering dapat batik, jadi omong. Kenapa? Karena mereka itu batik identikan mandi omedok. Dianggap boleh itu mandi omedok. Jadi itu ini kan bukan mandi omedok, berarti kan rapi. Oke. Kalau umpama di suatu daerah itu memang batik itu memang menjadi ciri khas perempuan. Oke. Menjadi ciri khas, dan setiap menggigami batik umpamanya itu dianggap perempuan, dianggap semua menggigami itu sakit hati. Tasab budi bisa menyerupai walaupun ini kita itu di lanang itu juga lanang, aja sampai lanang macam itu. Semedok di ojo macam lanang. Wajar. Ini kalau pernah ditangkap dari tiang, Ustaz, orang wedok cukup cendak asal betul, asal. Saya dah isap kenapa begitu cendak? Tapi cukup sampai cukup nanti lama. Itu kenapa begitu cendak? Kamu cendak kan kamu kali kadang gua sakit rumah rambut kan, mau mati beras, bawa juga
gedungan ngomong itu. Ini betul banget. Nih, benar. Kalau sampai apa ini mirip dong seperti itu. Itu kalau rambut panjang, ini kemudian orang itu ukuran ini. Pakai rambut kalau betul panjang, tapi itu sampai model itu kadang konten yang di model-model rebonding kemudian ketemu itu betul baru. Monggo lah yang lanang gitu doang. Kata Indonesia pakai batik pripun di beberapa Indonesia biasa batik. Mungkin di zaman sholat cara fikih di rumah makruh. Tapi standar kita sudah berapa untung. Betul apa? Sing saya memang polos. Rasukan paling saya warna putih. Rasukan paling saya warna putih. Karena warna sing paling dicintai oleh Islam. Sampai kan namun itu kita pikir di kalangan bab Jumat seseorang itu sunnah untuk memakai pakaian yang bagus. Pakaian yang bagus dimaksud adalah pakaian putih. Itu semua. Kemudian kemakruhan satu lagi yang perlu diperhatikan ini kan namanya sholatnya kan dulu mandek ke atas itu hukum ya tuh terus sholat dalam keadaan panganan wis mateng, iki kate kosoan yo. Dibuka. Niki sing kami pripun salat dhisik apa buka sik. Jenengan mulai pengin mangan wis panganan wis siap. Tapi salat kepikiran bisa nggih. Dia makan sik sekedare, bentuk kepikiran terus salat. Kalau batal lagi apa. Kan mau jenengan langsung salat terus kepikiran bangun hari. Makruh sholat. Makruh. Terus repot. Nek umpama kepikir nek bojo iki. Makruh padha gitu. Iki sing ape dilakoni dhisik nek nutup waktu nek boten-boten diboten. Kemudian di sholat iya. Sholat iya. Sampai waktu kita pikir itu ansal boten. Ngomong Pak Toha posoan tidak buka panganan tapi buka bojone langsung mungkin buka bojone sudah makan daging mentah ansal mboten niki hukume ansal iki makruh sebab apa wis sedina poso energi dikuras kok katanya lakukan perkara sing menguras energi. Niku, sekali dia, yuk batal sing ngombe dhisik mamsi sing kuat, baru lakoni betul apa-apa. Langsung hari makruh. Tapi betul apa-apa. Nggih, betul apa-apa. Halo? Maafin, terus sholat, betul-betul langsung ngombe. Betul apa-apa. Jadi kemakruhan sholat ini kita kadang sering melakukan tapi betul terus begitu. Kalau pakai sholat itu, Kenapa? pakai sholat itu, pakai sholat kadang itu. Oh dia. Sholat itu di antara makruh sholat adalah ngempet pipis. Ngempet pipis itu makruh. Ngempetnya sing itu di makruh. Tapi makruh ini kita pancene sak durunge sholat. Ngeten. Wis sak durunge sholat berpipis dengan mesti sholat. Iki makruh. Tapi nek blete niku tengah sholat, nggih, boten apa-apa tutup kori sing boten makruh. Terus semisal masih mungkin diempet pipisnya mungkin diempet, isinya mungkin diempet, ini betul makruh dengan tutup sholatnya terus salat terus juga. Nah umpama kirane jenengan boleh bejeli
Tanyakan himpet kok brojol, bisa kalau mau dalam sisi, boten. Nah, saking ini berarti nih. Satu dia sholat dengan pun kepingin kali bujuni, paham nih. Terus kok maksa sholat sih, masalah sholat tengah-tengah, berarti makruh. Tapi yang kepingin ini tengah-tengah sholat, dia pingin mau mana tengah-tengah sholat kok setan tepoh ada mikir-mikir nonton. Jadi betul makruh ya dia tutup sholatnya terus, jadi lempet pipis itu umumnya makruh, lempet ngengek di makruh. Itu kalau kebelet terjadi mulai sebelum sholat. Badan itu diantara. Terus sholat dalam keadaan ngamuk, mungkin jadi kan ngomong ya. Kemarin itu karena bujurnya itu sholat. Ini kita pikiran ini dia mikir sholat itu ngamuk. Wah berisik. Iya mereka tadi tenang berisik. Bujur dia tenang kok, emosinya tidak. Terus sholat dalam keadaan ngamuk itu buruk. Karena itu akhirnya biasanya berkonsentrasi ke sholat. Terus itu di antara kemakruhan sholat yang perlu kita ketahui. Nah, kalau ngomongnya tadi sebabnya Ramadan itu kita ini biasanya pateng sholat. Makanya perlu diilmoni. Kira-kira sholatku ini posisi-posisi sini tepat apa betul. Kalau ini untuk sampai aku, terus kalau ini terjauh di sana, bagi sholat kangen habis, betul-betul sholat, terus betul-betul tempat sholat secara khusus. Nopo parang kalau sholat di halaman ini tempat kerja lo, tapi mereka biasa nonton anjing, biasa nonton anjing, asal membawa. Akhirnya perasaan gue mendet saja dan bawa, mendet lepek, sholat berdiri saja. Mungkin kotor, betul mau, kotor, mau. Sebisa mata diliwati anjing sih, bisa mata diliwati anjing. Kok dalam keadaan kering, najis kering temu kering, itu hukumnya apa? Betul pengaruh. Sebisa mereka nonton telek. Kering, tangan kula kering, kula utik. Betul nonton apa-apa, betul suci. Wah kering nemu, kering. Loh kok saya telas Gus, kering kok anjing lewat dalam, padahal terus hujan misal. Nek hujan, cara ini cari najis Gus, najis bukan cara najis bukan itu kan disiram kali bami, itu sih kecampuran tanah. Lalu tanah kesiram dan minum suci kan? Suci. Makanya akhirnya ilmu sampai mau dulu. Mereka sering berarti. Tapi kalau ya aku, kita hujan balik-balik suci mas. Ya, dapat siram yang itu lah nih. Siram balik-balik lah. Oke. Makanya awal dari ilmu ini kan, tidak sekedar kita langsung, wah ini najis itu aja. Harus sering loh gua sampai akan untuk menghubungi sesuatu. Itu memang harus ada titik. Misal begini, ini mulai bangun semisal, boten nanti dipel semisal, boten nanti dipel, sakit betul langsung sakit banget. Loh, kalau udah najis Gus, kalau mengatakan najis mana najisnya? Kalau mau menghukumi najis mana najisnya? Bukan ada tanahnya, tanah najis apa enggak? Betul. Mungkin tukangnya tidak wisu, mau anu tukangnya betul wisu, sekiranya ledoke, kenapa berarti ledok najis? Apa sih perlu mau? Betul sama betul. Mengakhir kalau sampai sholat tawar di halaman, taman-taman ini kan, betul siap Gus. Pertanyaannya pertama itu, kenapa asal kalau meninggalkan sholat Gus, foto sholat? Gara-gara buat tempat sholat itu. Kok isi dari tempat sholat itu pun maksudnya? Bukan mau tempat sholat dan ketemu sholat. Nah diharap dia sholat yang jeding asal begitu. Asal pokoknya disucikan. Tapi hukumnya makruh. Tapi ada tempat mana? Susah jeding. Atas kata tiang-tiang TKI. Tiang-tiang TKI itu kadang betul asal sholat kalau juga dari. Dia pamitnya jeding lagi.
pamit ke WC itu dapat dikatakan sholat. Jadi lah hukum asalnya kata tempat mau sholat ke WC ya makro. Orang pegawai sholat ke WC itu. Tapi ada apa nih? Terus sholat mau ke tempat berikut. Dia bisa jadi malam disiram malam. Malam disiram. Sholat malam berikut. Pokoknya betul-betul terlalu betul-betul bisnis. Bahkan waktu si taruh tergolong orang itu begini yang masak apa itu sendiri babi mungkin najis sebetulnya. Ini menjadi permasalahan di masyarakat. Najis sebetulnya. Agar perasaan jalan. Karena menurut Madhab Syafi'i ini najis. Sehingga dengan ada kata sholat itu mensucikan diri. Waktu boleh lagi. Terus betul-betul punya 10 apartemen dekat 20 bus. Betul-betul lagi. Tapi boleh tangan, dia mau dijualkan. Asal boleh kali sabun. Ternyata alhamdulillah ada pendapat ulama. Sebenarnya pendapat ulama disebutkan di dalam beberapa kitab fikih. Kalau memang kondisi darurat, maka as-sabun yaqumu maqamat turab. Sabun bisa menempati kedudukannya. Wow. Karena pendapat seperti ini perlu ditampilkan dalam kondisi darurat. Kalau kemarin ini dengan tanah yang turah-turah waktu sabun untuk ini. Terus saya terangkan kalau sama mengikut madhab yang lain, madhab Maliki, anjing kali babi bukan najis, tapi tetap wajib basuh ikut yang itu. Tapi wajibannya dia harus sebelum sholat bisa dilaksanakan setelah sholat. Berarti kan enak. Sebabnya wajib basuh itu hanya sekedar ta'abudi kalau madhab Maliki. Ta'abudi itu apa? Ya kudu dilakoni. Apa ngelakoni ini bisa sama ini? Tidak ngelakoni dosa, tapi sholatnya tetap sah. Ada maksudnya. Itu ta'abudi. Karena cara madhab Syafi'i itu masih sholat sah. Jadi problem di masyarakat itu banyak sekali. Dan kita mau menghukumi sesuatu itu kalau mau berubah ya harus ada buktinya. Sering berusaha atas masalah itu sering berusaha. Jadi kan namanya perjalanan, kecipratan banyu nembong, wajah ikan bisa ikan kali ini, kecipratan banyu nembong. Selama jenengan betul semarang kuat najis, ini suci. Kenapa? Banyu hujan suci, tanah suci bukan? Suci mesti. Kecuali jenengan semarang mereka banyu got obat hampir, semarang dengan kena banyu campur itu najis. Tapi kira-kira yang nembong pergi ini, kalau begitu. Kan coklat-coklat dari tanah atau bikin itu suci banget. Orang yang repot bau-bau ada saling-saling saya bocor ini. Cuma oke, itu harus ada bukti. Wajib saya sebuah alat mungkin dari sebuah hukum tidak bisa ditetapkan kecuali ada bukti. Ini kita cara sholat. Termasuknya nomor itu jenis. Ini dari terawih kalau diingatkan dengan biasa terawih ini apa kadang-kadang pateng, duduk apa itu jenis tawaruk duduk iftiros, itu hukumnya sunnah. Umpama jenengan keselen kaki waya logo silo juga apa? Umpama jenengan sholat logo silo itu kenapa rusak? Kok keselan kata tawaran atau terus takut sikil non, gue kenapa? Nggak jadi cara nih dengan, coba misalnya kalau besok ngaji sih malam dulu, tapi ada kenapa betul terus mana? Dan judul tawaran, ini kok sampai pelumbuhi sikilnya kancani. Jadi kan tawaran kan tetap mirip, takir-takir itu. Pas nonton dia sewu, kan itu nonton dia masa lalu kan sekira harus merot. Jadi kan kalau kita waru gitu, anu kandangnya ngelungguhi sikile wong sing asam urat. Pripun dia sing luwe api udah usah lu kita waru. Wah, kenapa? Sebab kalau kita waru sunnah, itu sikile wong harum. Ngelungguhi sikile wong harum. Atus itu kadang-kadang malah kita ini sibuk ngerapat nosok, akar petaka. Sampai titik segini kacangnya. Ini malah harum. Itu
sikile kancane nglarani sikile kancane niku haram, wis sedang merapatkan sok hukume hanya sunah. Terus sholat terlalu rapat nggih makruh, misalnya kan sholatnya terlalu rapat sing sekiranya goreng enggak khusyuk. Akhirnya sing dipikir kok rapat itu gak mikir ngadep pengeran. Paham ya? Mau temen gue mau kate rokok, mau bisa. Udah, akhirnya terlalu rapat begitu sehari. Sekiranya dengan sholat itu sakit ngadep pengeran. Mau dalam keadaan yang nyaman. Utawa sekiranya dirapat teman. Dengan takar rapat pengeran tidak bisa. Bisa tinggal. Terlalu bertatang di akhirnya pikir bertatang itu betul mikir karena dia ngomong sholat ini bisa dibuat senyaman mungkin nanti pengeran dengan aturan-aturan yang sangat terkenal. Jadi ini kata Ramadan ini kalau tepatkan sholat walaupun pertama tolong ini gak apa-apa dari banyak apa tugas ini. Terus bagaimana hukumnya membuat tulisan di atas kuburan ini? Akhirnya kali keterangan saya kemarin ini itu bukan buat apa-apa, buat tulisan nama, tanggal lahir, nomor, nama. Kalau umpamanya kemarin tugas saya sih kan dibahas soal kedua, menuliskan ayat Al-Quran di atas kuburan itu asal betul. Ya, misal dengan coba bapak jenengan dikubur dan tanahnya diambil. Terus kalian jenengan dikecing. Nah dikecing dan tanahnya diri kan hukumnya makruh. Jadi betul haram kan, betul. Mau dikecing, mata-mata ditulisi ayat Al-Quran bisa. Oke, misal kullu nafsin dha'iqatul maut, sehingga sedang ziarah pilih mati gitu. Asal betul kira-kira kecing ditulisi ayat Al-Quran yang tadi dijawab oleh para ulama. Kalau kirani termenipu, namun itu sakit dijogo kebersihan, sakit dijogo kehormatan, itu teman-teman. Tapi lagi kirani menggunakan PT terus nangkring ribu, tidak macam-macam ini bisa Quran. Nama mungkin tulisannya dalam kata baru, boleh barokah itu sunnah, tapi ngelai. Nah ini hukumnya, ini udah aku betul-betul. Makanya kalau ada dalam undangan khusus pulau dalam undangan surat atau mawon, pulau usahakan betul-betul tampil bismillah. Saja ini sunnahnya kayak bismillah. Surat itu sunnahnya bismillah. Tapi rata-rata sana di kondisi tertentu betul memungkinkan. Maksudnya ke Indonesia betul tentang laptop, betul tentang laptop. Waktu itu daerah pulau jemput di mana? Ini kira-kira undangan itu sih diwajib ayat Al-Quran kalau tanggalnya makanya undangannya digeletak enggak akan memasuk terlai di zaman terlai undangan itu gitu mungkin sih pasti segala geli lain nek mau ingin kata budaya ini soal lawan wonten kemarin ngomong juga beda wonten ayat Al-Quran wonten nafaqullah wonten bismillah itu betul mana gue sering kesenang menurut Pak ayat itu yang surat kok betul sama bismillah. Belum langsung mau diundang ini, kami mengundang dengan tujuannya ini keluar dari belum mafsadah, menolak kerusakan. Ya sajane tulis itu di maslahat, menarik kemaslahatan dari barokah. Tapi ternyata madorot yang lebih besar di dalam kaidah. Namun itu fikih diterangkan menolak kerusakan dijauhkan daripada menarik kemaslahatan. Kalau pulau tidak lebih normal itu ada terus ini yang lebih jorong pulau lebih surat undangan nikah yang aku katakan pakai betul dia harus pakai hadis orang ini betul dia harus lagi sini kalau itu undangan digeletak kalau lebih sopan itu betul pas. Nah, untuk tarik kok makomnya ditulis ayat Al-Quran beda tarik betul mau PT kegiatan saya itu kalau seorang gambar itu di makam Zamban itu ada tulisan ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun itu
Tapi itu makam Zambar itu jadi bete berbulan. Terus mereka makam Zambar itu betul-betul dijaga, rawat. Rawat. Yang melebet makam Zambar, sandalnya mau tinggi, dirasani itu. Ya enggak sopan. Betul. Jadi sandalnya dilepas. Oh, dimuliakan betul. Tapi mereka betul. Waktu juga orang kuburan. Daripada ngeramban apa lagi? Orang kuburan agak sedap tulisan. Sebetulnya betul. Waduh, kuburan kayak layangan banget. Bahkan Jakarta di Pulau Seberang kayak pasar. Bahkan ada seorang aja kayak pacaran. Udah pedih. Nah ini maksud gue sekarang itu sudah banyak orang yang melalaikan nilai-nilai sakralitas yang perlu dihormati. Itu cara pulau. Ane mana ini cara Ramadan ini kita jalan-jalan nopo ini perlu dipikir-pikir kira-kira hukumnya nopo. Terus ziarah kubur. Nah, kata wonten sebagian yang meyakini ketika ziarah kubur nulis kadang-kadang tembok atau ternopo bin hajati makbul. Kadang-kadang wonten begitu. Nah, ini kok pripun? Coba kula berusaha. Lan pamane tembok ini ku pasangan cara asale tembok sebesar dengan motor-motor ini. Motor-motor itu. Terus kalau begitu jinatan kalau itu bisa. Soalnya menggunakan sesuatu yang tidak diizini seperti ini bos. Dorong. Jadi kalau memang tidak diizinkan tidak usah tidak seperti itu. Nah, kalau motor-motor. Kalau dulu mawon tawasul. Ini tawasul pengiran kan caranya dapat. Itu dulu sebut namanya kan. Kemudian ajarkan kita pergi bagaimana tawajuh, bagaimana istisqa, bagaimana kemudian tawasul, pelajaran sebagainya. Berusaha kalau berhenti apa? Ada ziarah kubur itu, perlu wonten ilmu. Ini kalau ingin ziarah kubur itu, ya apa? Sekiranya ditata caranya. Termasuk ya sering yang ziarah itu meninggal sholat. So boleh. Jangan wali songo, jangan wali mo. Ini kan tinggal sholat. Apa? Kati ngelakoni jaman kosong tidak nanti caranya. Akhirnya pikirin, ngelakoni sholat tidak nanti caranya dosa. Dan ngelakoni ya dosa karena gak ngelakoni. Kode-kode dosa. Aja-aja nonton. Makanya ingin ziarah nama nanti ngelakoni jaman takdim itu nama caranya. Jaman tok pripun, lek kosor tok pripun. Kadang yang memahami, lek nglakoni jamak kudu kosor. Ngoten, padahal kudu ngoten. Saged jamak mawon, saged kosor mawon. Iki saged jamak dan kosor. Dan tata cara niatnya gampang sekali. Ane boleh. Terus ziarah malih kalau ziarah dengan makom-makom sageto, sageto. Itu menghindari tercampurnya laki-laki dan wanita. Pokoknya itu baul. Seperti ini kan untuk usaha menghindari campurnya wong wedok atau umpamanya jangan slogo kalau wong wedok teko misalnya, wong wedok teko, dia pokoknya dempet awal ini salah wong wedok terus. Apa yang dempet itu? Pas nak dempet itu recok. Umpamanya jangan pokoknya semua kurang campur wedok jangan disel-disel. Tapi iso itu wow apa ziarah saya sampaikan kepada terus kenapa ada di ziarah? Ada di ziarah itu pertama mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahli kubur, inna insyaallah kubur. Jadi itu secara umum dengan kata masuk itu sangat kelihatan. Assalamualaikum ya ahli insyaallah kubur. Jika telepon dengan masuk masuk ke makom wali ini dengan salam secara khusus. Assalamualaikum ya habib soleh, inna insyaallah kubur. Assalamualaikum ya habib soleh. Kau dengan kuburan umum pergi, tapi masuk. Assalamualaikum ya habib kubur, inna insyaallah kubur.
Panjenengan masuk menghadapi kuburan bapak jenengan, ucaplah assalamualaikum ya abi. Ya, inna insyaallah itu. Jadi yang antara cara ini mau itu siapa? Kemudian apa fadilah ziarah apa? Karena mampu dibahas dengan ini di antara milik mati, milik akhirat, pasti di sakit tabaruk, oleh barokah. Jawi dia itu loh, dia selalu musik. Dia sering jauh duwe hajat, sambil kalau tawasul cukup wis kalau aku soleh, itu baju lagi pecah. Itu sering juga, dan itu sangat sering juga mau dipraktikkan sama beliau. Beliau itu bangun ada hajat, langsung santri diutus orang melakukan baju lagi, terus makoi habis. Tadi ke sini masuk cerita beliau, namanya menjadi masuk itu ya seorang itu ditawarin tanah harga 200 juta. Makanya 200 juta terus sampai ditawari sore sampai dari itu tidak dapat orang maksudnya sih tanggung suci melakukan besok subuh waktu dia telepon di Malaysia terus dan betul itu persis 200 juta langsung lunas di antara yang mungkin di barokahnya tanggung suci mungkin dari barokahnya sholat itu mana plus saya sampaikan di antara doa ini saja itu tawasul Allah. Tetap jangan Gusti Allah tapi yang butuh jenenge wali sing dikasih Gusti Allah mungkin akhirnya Gusti Allah mewas lagi. Malah maca Yasin 41 itu ampun saya ampun. Terus itu betul harus diwaca piyambak betul. Dengan maca bareng-bareng sampai ya betul ngacane yang belum bisa tapi maca miliwong. Kita undang tamu siji, mau sendal-sendal. Itu saja. Betul harus adiwocor yang sendal. Ayo kalau ada kesempatan kita ziarah, bareng susah, status. Juga bareng bareng. Untuk ngaji barokah, ini barokah. Hukum bermanfaat. Kalau saya Allah dari jalan sendiri. Mengapa banyak sekali mazhab dan tarekat? Apakah tidak mungkin mereka bersepakat pada satu mazhab dan satu tarekat saja? Bukankah hal itu lebih baik bagi umat Islam? Kenapa banyak mazhab? Kenapa banyak tarekat? Apa tidak bisa disatukan? Jadi jika begitu, jadi kan warna tembok ini apa? Putih. Saya rasa tidak ada yang berbeda-beda. Lihat, tidak ada yang berbeda-beda. Ketika jenengan semerot kira-kira warna gelap biru, apa? Ada yang putih yo, kalau biru, ada yang biru yo, biru biru. Pasti orang akan berbeda pendapat menilainya. Itu ya putih. Wah, itu ya biru. Warna asalnya biru. Orang putih sebenarnya bukan putih. Paham? Nah, memahami Islam juga gitu. Hadisnya Kanjeng Nabi, al-halal bayyinun wal haram bayyinun. Perkara yang telah dijelaskan secara tegas di dalam Al-Quran yang halal itu jelas. Contohnya apa? Zina haram. Oh, ndak ada ulama berbeda pendapat. Oleh Allah uang ngarani zina itu halal, kafir. Karena jelas-jelas. Salat 5 waktu hukumnya wajib. Boten yang berbeda pendapat. Sak dunia mulai zaman Kanjeng Nabi sampai saat ini, boten berpendapat bahwa salat 5 waktu itu hukumnya wajib. Semuanya mengatakan wajib. Oleh Allah mengingkari kewajiban salat, hukumnya karena jelas puasa Ramadan mulai zaman
sih berbeda-beda. Semua mengatakan wajib. Paham? Ibu, nyolong, tidak ada uang berbeda pendapat oleh zaman Nabi Muhammad sampai saat ini jadi nyolong halal itu. Semuanya halal. Mata ini uang, ini jelas. Dan ini hal-hal yang jelas-jelas seperti ini tidak ada berbeda pendapat. Makanya dawuh Nabi, al halal bayyinun wal haramu bayyinun. Sing halal itu jelas, sing haram itu jelas. Tapi ada sesuatu yang masih disampaikan Al-Quran atau hadis dengan dalil-dalil yang sifatnya masih sama. Makanya Kanjeng Nabi jawab, wa ma bainahuma umur mustabihat. Namun ada beberapa hal yang masih sama. Sehingga apa? Layak ramulati walinan nas. Banyak sekali orang yang tidak mengetahuinya. Berarti yang mengetahui siapa? Sedikit sekali. Kalau banyak yang tidak mengetahui, berarti yang mengetahui sedikit. Siapa orang sedikit itu? Itulah yang disebut mujtahid. Itulah yang disebut orang apa namanya? Mujtahid, orang yang mampu untuk berijtihad. Waduh. Nah, berijtihad kalau sesuatu yang betul disebutkan secara jelas. Apa contohnya sesuatu yang hukumnya betul jelas? Contoh, gitu. Maca Fatihah. Sholat maca Fatihah itu hukumnya wajib. Nah, ketika wong gak maca Fatihah tapi maca surat, niki apakah semua ulama mengatakan batal? Betul. Cara madzhab Hanafi, sholat itu udah wajib maca Fatihah. Sebabnya sewajib itu pokoknya maca ayat Al-Quran. Cara madzhab Hanafi itu. Ya. Dan jadi enggak. Tapi yang wong ini udah dapat Fatihah dosa, tapi sah sholat itu. Sebabnya dalam madzhab Hanafi ada istilah wajib, ada istilah fardu. Fardu niki sesuatu yang bila ditinggalkan tidak sah, ya. Tapi wajib sesuatu yang ditinggalkan sah namun dosa. Walaupun cara madzhab Hanafi maca Fatihah hukum wajib dan kami tidak fardu. Walaupun sing wajib maca sing fardu itu maca Al-Quran. Nek gak maca Al-Quran, yes. Baru gak sah cara madzhab. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Niku termasuk ayat Al-Quran yang berbeda. Ulama beda pendapat. Karena memang dalilnya berbeda pendapat. Dalilnya ini masih hukum sama. Nah, sebut dalilnya juga. Jadi kalau puas dalilnya posisi itu, besok ini sama-sama mana? Ya, contohnya kata, apa madzhab Hanafi mengatakan Fatihah betul termasuk rukun sholat, tapi hanya kewajiban sholat. Karena dawuh Kanjeng Nabi, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Maca sesuatu yang gampang dari Al-Quran. Wah, tegal. Apa sih gampang Quran? Ya tergantung kemampuan nih. Kan nggak berarti. Tapi cara madzhab Syafi'i juga sah. Kenapa? Orang kan Nabi jauh lah sholat dan liman lam yaqra Fatihah. Gak ada sholat bagi orang yang tidak mau baca Fatihah. Udah duit dari gitu. Terus dia madzhab Syafi'i nanggepi dari madzhab Hanafi, dari madzhab Syafi'i. Oh, dalil madzhab Hanafi itu dalil yang secara umum. Sehingga ketika ada dalil yang secara khusus, maka yang dimenangkan secara khusus. Makanya harus baca Fatihah. Itu dari madzhab Syafi'i. Dari madzhab Hanafi juga umum. Ini dalil yang secara umum memang harus dilakukan. Nah, adapun Fatihah itu didudukan sebagai hanya kewajiban khusus, tidak sebagai kefarduan secara umum. Udah dalil begini. Ini masalah Fatihah. Lah sing kaya kata-kata iki lho, enggak bisa disatukan memang karena enggak jelas. Ini padahal wong itu dipatani enggak jelas. Masih jelas-jelas enggak akan terjadi sesuatu. Jadi apa enggak akan terjadi perbedaan sing jelas-jelas. Tapi sesuatu yang tidak jelas itu mungkin terjadi sesuatu. Apa perbedaan? Kuatan. Terus bismillah. Terus contohnya sholat witir. Cara madzhab Syafi'i nomor sunnah. Cara madzhab Hanafi wajib. Terus lagi cadar. Cara madzhab Syafi'i wajib. Cara madzhab Hanafi betul wajib. Kenapa? Karena dalilnya memang tidak ada ketegasan. Makanya kita perlu belajar usul fikih. Makanya ada pondok itu gimana? Pondok kan satu. Teman-teman besok usul fikih jangan belajar wonten istilah apa yang disebut qat'iyyud dalalah.
wonten doni dalam, wonten qad yusubut, wonten doni subut. Wali pembahasan itu satu itu. Mungkin sifat dalam begini. Pembahasan apa ini sifat nas. Kepada sifat doni dalam ini sifat wonten apa itu jenenge awal, wonten iki niki am, apa mukhtas, apa mutlak, apa muqayyad, apa mustarak, apa mujmal. Betul sakit paham yang ini kecuali wong betul-betul dengan sinau. Jadi mau wong siti itu lek wong dikongkon jadian ini kabeh, yo gak kerja dari sing kelas. Dari sing didure. Paham? Wong lek dikongkon jadian ini kabeh. Salah ku tambah urip. Gak mau bermodal logo. Pokoknya kudu sinau kabeh materi. Piye? Yo sekolah bagian tinggi. Nggih, ana sebagian kudu sinau ngoten niku. Ana sebagian sak seperti bermohon. Engko sekolah butuh kopi pakai kopi kok. Oh, itu sangat melengkapi. Wah. Jadi jangan kok enak dijadikan satu, tidak bisa dijadikan satu. Jangan kan menilai tentang dalil, jangan menilai tentang kehidupan aja tidak bisa gitu. Makanya perlu, makanya dikatakan fas'alu ahla dzikri kuntum la ta'lamun. Fas'alu takono sapa sira ahla dzikri ing ahli dzikir. Maksud ahli dzikir apa? Ar-rasikhuna fil ilm. Wong sing ilmu iki betul macam. Kaya sapa Imam Syafi'i, kaya sapa Imam Hanafi, kaya sapa Maliki, kaya sing Maliki apa Hanafi, Sufyan Tsauri, Daud Dhahiri, Imam Qais dan yang lain-lain. Paham? Yang lain? Kalau ada yang makruh dalam sholat termasuk yang diterangkan tadi dan juga makan penting, makan duret, terus juga sholat kita makruh. Apakah sholat makan penting dan makan duret batal? Jadi gini, kenapa lu hati sholat ini dalam tanda waktu dibangun sholat plus. Maksudnya kan mungkin kan dengan sebagai pekerja butuh sholat cepat, ini kan butuh sholat cepat. Sholat cepat yang dimungkinkan dengan yang baca doa. Ini kan cara kaidah normal makruh. Tapi jadi kan satu sisi kan butuh apa setelah itu daripada nggak sholat, wajar. Jadi daripada nggak sholat. Jadi dilakukan itu betul langsung. Misalnya kemudian Pak Tuhan dengan langsung sholat akan sama misalnya yang tempel saja dengan sebuah pelajaran dan terima. Ini sholat sekali dari mana? Jadi kemakruhan itu bukan menghilangkan pahala sholatnya, terus masih bisa menghubungkan kewajiban. Seperti syarat hukumnya itu. Bagaimana? Kecuali kemakruhan jamaah. Nah, kemakruhan jamaah itu sangat mengurangi fadilah jamaah. Kalau saya, ketika Imam Yusuf Allahu Akbar, ada. Jadi sangat pun masuk. Nah, jenengan di sini Imam turun, haram. Haram. Allahu Akbar, makruh. Nah, di sini sampai rukun, mau ketinggalan rukun, tahu. Imam turun, semua coba yang kanjeng nulis rukun sini kalian setuju. Berapa ini? Yang sesuai, tapi jadi mana jadi. Asik kan? Lewat yang kosongan cuma cepat ini, bareng deh. Wah, kaki di sini mau. Jadi makro, sengaja. Baik. Makanya Imam cepat menuju ke sakno, menuju di sini. Apakah jamaah yang telat, apakah harus nambahi rakaat tersebut? Aku 20 rakaat. Untuk mampu 8 rakaat ini ganjaran sama. Tapi dirugikan. Betul gitu.
Kalau ke masjid, makanya ke masjid, khususnya masjid musola, dia 20 rakaat. Ini namanya kesel gantian. Betul berapa? Seperti normalnya di situ 20 rakaat. Umpamanya oleh 5 rakaat selesai ganti, tapi normalnya misal imamnya ingin istirahat misalnya. Tapi seperti di situ normalnya bisa 20 rakaat. Apa? Supaya kita tetap berpedoman terhadap pendapatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya Madhab Imam Syafi'i sepakat bahwa tarawih itu 20 rakaat. Nah, kalau ngomongnya itu bukan berarti menyalahkan orang yang kurang dari kurang dari 20 rakaat, tapi antisipasi. Nah, sebagian orang sebenarnya yang kurang dari 20 rakaat itu gampang-gampang menyalahkan yang 20 rakaat. Gampang-gampang itu, gampang-gampang menyalahkan. Akhirnya kita kemudian waktu itu terus akhirnya terpapar untuk menyalahkan yang 20 rakaat. Makanya corong pulau, tapi masjid itu tetap dinormalkan 20 rakaat. Perkara imam itu tak kesel, itu yang mau. Oh ada, ganti mau. Ganti ya, mau gantian. Misal imam tarawih malam ini 3 orang, bener apa mau bagi-bagi? Ngomong. Gitu betul apa? Mana? Lewat? Gimana? Kau nggak menanggapi? Oh yang pertama tadi? Bukan. Memang 8 rakaat. Ya, memang 8 rakaat. Itu dibagi salah. Hah? Dibagi salah. Biasanya Salah. Kalau tarawih menurut Madhab Syafi'i itu harus 2 rakaat. Kalau jangan 4 rakaat. Kalau Madhab Syafi'i boleh bisa. Kalau 4 rakaat boleh harus 2 rakaat. Kalau Madhab Syafi'i harus 2 rakaat. Kalau ingin nambahi, ya jangan mikir dulu. Ada. Jadi kalau sempurna sholat itu 20 rakaat. Kalau mau umpamanya mampunya 2 rakaat tidak apa-apa. Ini ganjarannya 2 rakaat. Mampunya 8 rakaat juga 8 rakaat. Tapi secara normalnya ini yang direncanakan. Secara normalnya kalau di masjid supaya normalnya bisa dilakukan 20 rakaat. Walaupun mungkin imamnya gantian. Walaupun imamnya gantian. Tapi makanya aku khawatir boleh berkata kalau nanti tambahin siapa namanya betul apa? Kalau tidak ditambahi tidak apa-apa. Betul apa? Oke, kita itu ingin apa ya mengembalikan apa yang disampaikan oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, kalau ulama Madhab Arba'ah, Madhab 4 itu sepakat kalau tarawih itu adalah 20. Ada secara sempurna. Kalian? 10 salam. Sebelum salam. 10 salaman dia. 20 rakaat 10 salaman. Kayak 4 rakaat tidak boleh menurut Madhab Syafi'i tidak boleh. Harus 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Cara Madhab Syafi'i begini. Katanya itu sama. Ganjarannya itu sama kan? Kita melakukan sesuatu yang sekiranya betul terjadi perdebatan orang. Saya 2 rakaat. Nah 2 rakaat itu semuanya sepakat. Boleh. Bahkan cara Madhab Syafi'i wajib 2 rakaat.
Paham ya? Oh, banget. Oh, ada istilah sholat itu mati waktu ya. Dalam kondisi seperti apakah itu mati waktu itu bisa dilakukan? Sholat dihormati waktu dalam kondisi apakah sholat dihormati waktu ini? Yang adalah dalam kondisi seseorang yang tidak bisa melakukan bersuci. Misal dia mau wudhu nggak bisa, mau tayamum juga nggak bisa. Padahal sholat itu harus suci dari atas. Misal ini kan sering terjadi di rumah sakit kadang-kadang sama dokter nggak boleh dijeding, nggak boleh dikunjungi, kadang-kadang juga nggak boleh tayamum. Kalau itu sudah tidak mungkin untuk dilakukan, dia tetap sholat, tapi dihormati waktu. Nanti kalau sudah kondisi normal, kodok di sholat. Tapi terus apa gunanya sholat kalau kodok ini? Gunanya adalah seandainya jenengan mati saat demi kodok itu sudah tidak punya tanggungan di dalam jiwa. Karena apa? Karena dikatakan bahwa kalau boleh begini, sholat itu adalah sesuatu yang memiliki waktu. Dan berarti setiap waktu itu ada wajib. Sampai kalau dengan ayat waktu robbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Waktu sembah robbaka Tuhan, pasti sholatlah pada Tuhan. Hatta ya'tiyakal yaqin, sehingga datang sesuatu yang yakin. Air mautu. Maksudnya sudah mati. Berarti kalau selama kita masih hidup, madam ma'akluhu sabitan, selama akal itu masih ada, maka wajib. Anak boleh bisa menerapkan. Pernah belajar satu istri keluar ketika mau melahirkan, ketika mau sudah kontraksi, saya tanya keluar darah enggak? Betul keluar darah. Tapi cairan sudah keluar, tapi dia tidak keluar darah. Wajib. Pada berpuasa, mau wudhu tidak boleh. Apalagi saya mau. Wajib. Di pondok gimana? Akhirnya saya bilang sudah ya sholat sambil berarti saya sholat. Asal sholat dengan semampunya. Kemudian maghrib sholat semampunya. Karena tidak keluar darah. Kalau dalam proses melahirkan keluar darah, enak itu cukup head. Kalau head ada kewajiban, sholat bisa sholat. Tapi kalau itu tidak ada darahnya, berarti dia dihukumi seperti orang yang tadi mustahab. Dia kewajiban. Melakukan bersuci tidak bisa. Ini maka dia hasilnya adalah sholat mungkin. Saya tidak mengerti kalau sudah ada imam kodok di sini. Alhamdulillah, itu bisa. Atau contoh lagi umpamanya dengan perjalanan pesawat semua. Dia pesawat mau haji sudah, di pesawat umpamanya dengan mau wudhu tidak bisa, mau tayamum tidak bisa. Waktu sholat masuk gimana? Sholat betul. Atau dengan perjalanan naik bis, itu laku sholat ini, ada sholat bisa disokong aja dengan atau mudun sakit bisa oleh supir bisi sholat sih betul. Tapi kira-kira itu tentu sama pas-pasan gitu. Kalau mudun nggak bisa kemana itu tidak. Jadi bagaimana kalau sholat untuk waktu berbisi? Itu mungkin nggak bisa. Itu contoh sholat yang kita lakukan untuk menghormati waktu. Maksudnya apa? Hormatilah waktu yang wajib saja. Walaupun dalam keadaan yang jadi kalau bahasa sokoknya gitu,
Dan jenengan belajar online, kali belajar ketemu langsung itu saya bingung. Karena apa? Kalau ketemu langsung motivasinya itu. Ini, tapi motivasinya sama, jenengan kan belajar yang ini udah normal. Tapi ketemu langsung itu akan motivasi. Dan di situ, nah ini gitu, yang perlu kita tahu. Satu kelebihannya adalah kita ketika ziarah kubur banyak kesenangan. Kita bisa melakukan perintah etis ya. Kemudian bisa tabaruk, kemudian bisa mengingat Nabi, gitu. Kemudian ingat biografinya ulama. Doa di rumah sama aja. Tapi motivasi seperti itu ya nggak ada. Kadang kita tuh, jika kita ketemu, kira-kira kata khusus kadang-kadang. Tapi lah pun depan itu semua pun ya kalau dunia kenapa kan saya? Kok itu patut kan? Jadi tetap bukan berarti dasar, tapi banyak kebaikan ketika kita yang sedih. Contoh kata teman, tapi undang. Cara ini cara undang mau lewat telepon bisa. Tapi motivasi ketika undang mau maju diri ini kan beda. Cara kasarnya akan banyak kebaikan yang kita lakukan. Ulama, jadi kelebihannya kalau jangan dialog itu akan banyak kebaikan yang bisa dilakukan. Bukan berarti besok mustajab ketika dua ribu aja. Makanya sering saya sampaikan terpenting di dalam barokah itu adalah kedekatan kita sama Allah, dan itu ciri-cirinya kita banyak melakukan berkah. Jadi ini usaha itu barokah, barokah itu pakai sholat itu, ya, untuk Nabi. Walaupun ekonomi ini gak habis sih. Kata usaha itu barokah. Walaupun pada dunia itu pakai, iya sholat itu segamping. Dunia itu pakai, tidak usah zakat. Dunia itu apa tapi gak tahu kosong, itu gak tahu. Dunia semua tadi gak tahu. Dunia menggarai gak kosong, dunia menggarai gak zakat, dunia menggarai gak sholat, itu berarti dunia semua. Makanya barokah itu semakin dekat sama Allah. Jadi perlu kita koreksi piambak-piambak sama seperti keluarga barokah tidak. Makanya itu ya kok ini keluarga itu ya yang tambah pakai enggak. Kira-kira bojo ini be aku ini tambah pakai atau tambah bagus. Berarti kalau mau bojo tambah makan, berarti aku enggak barokah ini bojo. Ini yang perlu kita tinjau. Padahal anak ini kira-kira kita ini nggak terima. Anak kita ini bisa tambah sesuatu ini. Ini perlu dikoreksi yang Allah. Ada yang ya, apakah sholat berpindah-pindah di dalam air? Betul. Maksudnya supaya saksinya banyak. Bahkan kalau sholatnya menetap di situ, itu makruh. Al-Iton bahasanya di kitab itu wamit makruhat sholat al-Iton. Iton itu adalah menetap di satu tempat. Makanya kalau sering sampai santri, kalau misalnya santri saya kalau di tempat umum yang baik, yang usah kamu ya berada di istiqomah tempat itu harus. Kenapa? Karena saksi kamu di situ. Kalau jenengan bisa mari salat wajib pergi, sama saya pergi. Saksinya banyak. Ada. Makanya basic kiai itu ada. Cara pergi atau mundur sini.
menguasai tempat umum seperti yang milik pribadi, ini justru berbahaya. Terus ini sampai waktu pemantau ini terus besar nih untuk kita. Sehingga kancane kate tempat ini sungkan. Ini tempat baik itu. Apa saya ini? Jangan apapun siapapun yang datang duluan berhak ke tempat itu. Ada orang cantik banget balik di tempat ini. Aku sih kemana gini, itu benar-benar. Itu benar-benar. Termasuk dalam proses kaji. Kecuali disuruh gurunya. Kalau gurunya memang kamu dulunya di sini aja, kamu di sini jangan pindah-pindah. Baru murid manut guru. Baru manut guru. Kenapa? Karena guru kadang di TNI ada apa jadi nih? Di TNI semua tuh sini hotel. Lagi kawan guru nih baru. Tapi yang goten dari Singapura tidak pindah. Terus sering sampai satu-satu. Tapi kalau termasuk guru sih goten menetapkan guru itu. Kalau terus terserah kalau boleh di. Pokoknya sampai di lain ke tempat umum terkesan menjadi tempat umum. Kamu begitu. Di mau atau sampai kuburan di umum ini di mau begini. Apa ini? Oh, apa? Ada lagi? Bos, Ini. selanjutnya pakaian kotor kerja ya. Terus dikir nama Allah itu boleh apa enggak? Boleh. Walaupun najis pun dikira nama Allah. Udah kemarinnya Iya. Oke, bagus. Terus gak harus untuk. Jadi kan masih luka, pasang foto, subhanallah. Dari rumah bagus, betul ngomong. Barokah pada lagi. Dari rumah cahaya puisi barangnya. Bagus. Rasamu. Hatta jenengan sampai jenengan ngelakoni hubungan sama suami istri. Itu untuk berpikir. Apa sih saya dikira lagi? Subhanallah. Saya istri. Ini di antara lain proses para ulama, di antara meninggalkan itu barokah, itu sesuai, waya ini nggak boleh gitu. alhamdulillah betul. Subhanallah. Saya ambil lagi di hati deh, makanya itu. Cuaca yang belum. Tadi pikir, betul apa? Tadi pikir itu, dia memang siksain, wudu, suci, ngatur mulut itu paling salah. Tapi kan keadaan kita itu kadang-kadang butuhnya keseluruhan. Istirahat, mandi kelas, kesel, Kopi es, alhamdulillah. Dibakar sosis, misal. Biasanya Pak Kampung mikirnya atau keliling-kelilingnya kan kampung. Betul kamu. Jadi tiap kadang ada begitu. Normalnya bagi film jenengan, bagi film dikir atau nunggu pemalas itu turuan ini. Itu turuan dari film subhanallah. Kan keren, kesirapnya dikir. Film muncul. Film muncul takutnya temu di mawar salah. Temu di mawar. Saya memang posisi bermain. Saya tapi temu di mawar salah. Pokoknya pulau. Jadi kan membawakan buku atau Quran di pun sikile di sebut juga. Tuh jadi misal kota buku begini kita dengan film menurutku, beginilah. Jadi pun sirai mereka sukune muncul lagi, betul saya di sirai itu muncul itu. Ada, kita harus tahu posisi itu. Nah semua jodoh mana ini kata bersama kata apa? Ramadan gue, kadang-kadang ada harus boro-boro film mana film ada bulan sekali makhluk muncul Quran, dia bisa siapin itu mau bilang begitu sampai sekali muncul Quran. Apakah ada mandi yang mandi?
Apakah ada mandi yang dinafsu? Kalau mandinya bocor terus, ini kayak orang istihadah. Kalau terus-terusan mandi dinafsu. Atau wonten mandi malah sedih mafhum. Hari pernah kontrolan jenengan. Terus yang itu kan bagi hubungan suami istri kan mesti ada cairan. Iya, ada cairan. Nah itu cairan itu disebut madi. Kalau ilmu kesehatan kan cairan licin. Itu madi, najis. Makanya terjadi perdebatan ulama. Kan kita fatwa kubur diterangkan. Apakah boleh mensetubui istrinya dalam keadaan dagangannya najis karena ada mandinya? Pendapatnya sebagai ulama, tidak boleh, untuk dicuci dulu. Tapi tidak dicuci ya mati. Kan rumput ini. Makanya menurut sebagian ulama, alhamdulillah, wonten ulama yang mengatakan juga mau sudah ngomong nanti finish dong. Digagal dong, itu sebelumnya. Tapi sebagian ulama sampai orang enggak betul paham. Kalau itu sebetulnya menjadi perdebatan ulama. Dan itu betul bahwa ulama itu membahas sampai detail seperti itu. Orang jadi khusus. Kalau sampai menerangkan ketika kamu lalu kitab karena pulau sebenarnya hari salat berjana bahas tentang masalah warna baju. Ini loh, kok wonten aku mau ngatur sampai warna-warna ini. Bukan itu. Itu kalau sampai santri-santri sampai itu kudu bangga ditakdir pengeran bisa belajar ilmu sing ilmu dari dulu sampai warna pun ada hukumnya. Putih pun wonten aku sudah. Nih, kan dia warna ireng itu berikut hukumnya warna itu. Mana? Kalau kan wong wedok itu ketika memakai baju itu sebagus adalah baju yang tidak keluar. Islam kenapa? Supaya tidak mudah memancing seseorang itu sahabat. Kan betul nih, orang wong wedok yang dikelamin dengan pink. Betul atau tidak ini? Betul. Lain pink atau betul? Lalu ilmu sampai segitu Islam. Orang jalan sengaja pakai putih. Bukan berarti haram yang lain. Orang jalan di motor, kalau yang istri pakai putih gitu. Dalam posisi mukna bagus. Motor. Pakai yang barang-barang itu. Warna merah. Merah itu, lain gambar nulis penghiburan merah, nulis pelajaran bukan saya. Tapi merah dia nyempil rambut kesel. Malah sing saya itu justru nyempil rambut karena warna ireng. Rambut si putih warna ireng. Ini jadi perbedaan rambut lama. Walaupun semua mau harum. Tapi waktu ada sekarang. Maksudnya ulama sampai bahas warna-warna seperti dan betul aku urusan yang sakit. Sampai kalau sanjung santri, sampai lek gelem nulis boleh ilmu ulama. Ojo ilmu sholat secara lengkap. Nulis sobab tentang cewek mau itu sudah bisa kita. Saya itu fikih cewek misalnya. Fikih sih bahas masalah cewek toh. Saya itu cara ngecewek itu sing saya nopo. Mamane yang wong itu pipis di berak. Iki sing apik cewek sing ngarep siapa sing berisik. Boten. Terus kemudian cewek itu nang banyu kan dia nemu banyu. Apa sih harus dilakukan? Boten. Coropat kita mendeteksi waktu kan tidak waktu apa sebenarnya semua wadah maka corot dikatakan najis burine sebatas mana dikatakan bisa menjadi suci ketika berseni apa kan tadi rasanya kesel burin itu lagi berseni tapi kesel itu apa dia harus suci apa sih halus wadah terus malah mungkin nanti cewek tangannya ngambu telek itu tangannya najis semua nanti pas dulu terus lagi ini duduk lagi mampu apa berarti nemburi dulu bersih itu dibahas gitu ya sama terus hukumnya sabunnya ini nulis fikih cewek kamu coba di kapal-kapal nggak pakai coba beli nulis fikih
jenengan wonten tiyang Yahudi mergo Islam gara-gara pernah ngomong ceramah Islam tentang cemu. Sampai dia, kok agama bahas ini sudah. Karena betul-betul sikap pas dari hukum Islam betul-betul. Bahas masalah alis kok. Ini cuma didebat kok. Ditulis masalah alis. Maksudku alis, rambut, ya, semuanya sampai sarung. Fikir-fikir mana? Insya Allah santri proses sama santri itu bangga. Wong kita perlu dari santri karena dia mempelajari ilmu selengkap dari semua sisi. Dari semua sisi. Kalau ingin kalian melakukan penelitian tentang ilmu itu, ilmu itu ternyata ombong ilmu itu. Itu nganak, itu miri, itu ngarap. Dari yang berapa? Efeknya berapa? Sampai Abu Yazid Al-Bustami pernah menguji kewalian yang wonten yang masyhur dijual. Akhirnya Abu Yazid Al-Bustami paling terlalu kemudian diparani udah termasuk sholat. Ditinggali kiai ini mati sholat, masjid, kiai ini menjauh kok itu mengarah kanan, wes itu paling. Kenapa? Karena makan Nabi tidak pernah bawa itu. Wali menaruh sunnah. Terus itu jangan itu termasuk ini.